Kalau kita bicara tentang pelestarian kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, ada dua hal yang harus kita lestarikan sebenarnya. Yang pertama adalah terkait pelestarian fisiknya sendiri, tinggalan arkeologinya yang ada di sini ya. Kemudian juga lingkungannya, itu bagaimana melestarikan sehingga tinggalan cagar budaya ini akan awet istilahnya, bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, yang kedua adalah pelestarian intangible heritage ya, atau warisan budaya tak benda. Artinya budaya-budaya yang ada di masyarakat di sekitarnya ya, di desa-desa yang ada di kawasan ini. Karena apa? Memori kolektif masyarakat ini, kemudian juga nilai-nilai budayanya juga dulunya juga menguatkan karakter dan narasi daripada cagar budaya nasional Muara Jambi sendiri ya, karena di sana juga ada cerita-cerita rakyat ya, ada toponim-toponim, nama-nama candi, kemudian nama-nama lingkungannya, kemudian ada bentuk-bentuk kesenian yang kalau kita teliti juga nanti ceritanya itu juga terkait dengan pada masa lalu ya. Di sana di masyarakat masih kita temui bagaimana orang bertradisi berkesenian dengan rebana Siam misalkan. Nama-nama rebana Siam ini kan mengingatkan kita. Siam itu sebuah negeri yang ada di Asia Tenggara daratan yang tidak jauh juga dari daratan yang ada di Sumatera. Nah, ini ikatan-ikatan ini penting. Jadi pelestarian ada dua ya, fisiknya atau tangible heritage dan intangible heritage. Nah, ini yang harus digandengkan. Terkait dengan pelestarian tangible heritage-nya sendiri ya, atau cagar budaya sendiri, secara fisik kawasan ini karena cukup luas ya, sepanjang 7,5 kilo itu bangunan tuh berdekatan ya, berdekatan karena antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain hampir jaraknya dekat-dekat dan berpagar tembok. Kita bisa membayangkan pada masa lalu kita kalau kita temboknya kita rekonstruksi semua, kita itu berjalan seperti di antara gang dan gang ya. Seperti kita berjalan di sebuah tengah kota, ada gang-gang yang berliku-liku. Nah, ini cukup menarik ya. Oleh karena itu, bagaimana melestarikan itu sifatnya tidak hanya satu bangunan per bangunan, tetapi melestarikan ini adalah terintegrasi ya. Kawasan ini harus kita lestarikan semua. Artinya kalau kita bicara pelestarian, tidak hanya pelindungannya saja, tetapi juga ke pengembangan dan pemanfaatan. Oleh karena itu, zona-zonanya pun kita bagi. Yang pertama ada yang namanya zona inti. Ya, zona inti adalah tempat di mana cagar budaya itu berdiri, tempat di mana cagar budaya itu ditemukan, dan tempat di mana cagar budaya itu kontekstual dengan keadaan yang sekarang. Nah, ini kita sebut dengan zona inti ya. Nah, kemudian agak keluar sedikit adalah zona pengembangan dan pemanfaatan. Nah, inilah zona pengembangan dan pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai tambah cagar budaya ini untuk masa sekarang dan masa mendatang. Misalkan untuk menambah bagaimana supaya cagar budaya ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat, mungkin ini sebagai tempat juga wisata budaya. Bagaimana menguatkan cagar budaya ini untuk pembentukan karakter bangsa, maka di situ kita bisa membangun misalkan semacam galeri, museum, dan seterusnya. Nah, kemudian juga bisa juga ini untuk membangun laboratorium ya, untuk pusat-pusat penelitian. Nah, ini di zona pemanfaatan dan pengembangan kita bisa gunakan itu. Nah, ini cukup unik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pelestarian ini, sebenarnya pelestarian ini sudah dari dulu sudah kita laksanakan. Artinya di desa-desa ini kita lestarikan tradisinya ya, tradisi Melayu ya. Kalau kita lihat secara fisik rumahnya panggung ya, kemudian kesenian Melayu. Sementara yang dari masa yang lebih dalam, yang masa lalunya ada bangunan candi. Nah, bagaimana menyandingkan, melestarikan desa-desa tradisional Melayu ini dengan cagar budayanya sendiri, ini cukup menarik. Oleh karena itu sejak awal kami merancang ya, sekolah-sekolah pun juga di dalam ini bagaimana bisa berinteraksi, bagaimana cagar budaya ini bisa menjadi ruang ekspresi inklusif semua orang, termasuk anak-anak sekolah ya.
dia bisa mengenal nilai penting dari cagar budaya ini ya. Bahkan kalau nanti ada program ya, sekarang sudah digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namanya Sekolah Penggerak. Nah ini mungkin ini bisa diintegrasikan bahwa cagar budaya ini juga bisa sebagai laboratorium lapangan daripada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya ya. Baik itu SD, SMP, kemudian SMA, sanawiyah, ya aliyah yang ada di sini. Nah ini cukup menarik kalau kita bisa mengkreat bahwa pelestarian ini adalah terintegrasi, tidak hanya pelestarian fisiknya, tetapi juga pelestarian intangible heritage-nya, bahkan sosial budaya yang ada di masyarakatnya. Nah ini mudah-mudahan kita dengan secara fisik membagi zona-zona ini nantinya bisa kita terapkan, dan tentu saja orientasinya tetap satu, bagaimana cagar budaya ini pelestariannya memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarnya.